Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Citra Iswanti dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Angkatan 2018, selaku Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Pendidikan IPS seluruh Indonesia. Salam kenal dan salam hangat bagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbicara mengenai apa itu Alma Pipsi serta sejarah dan dinamika di dalamnya. Untuk itu, perkenankan saya untuk memulai presentasi saya. Oke. Pertama, kita masuk ke sejarah Alma Pipsi. Berdirinya Alma Pipsi tidak terlepas dari adanya suatu organisasi terdahulunya yang bernama Himpipsi. Himpipsi sendiri merupakan cikal bakal Alma Pipsi yang memiliki kepanjangan Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPS se-Indonesia. Himpipsi sendiri lahir dan berdiri pada tanggal 28 November 2011, tepatnya di Universitas Negeri Jogja, dengan ketua pertamanya bernama Kak Agung Swasono. Beliau merupakan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan masa jabatannya dari 2011 hingga 2013. Anggota Himpipsi saat itu dari wilayah barat ada UNJ, UPI, serta Uniba Bandung. Dari wilayah tengah ada UNY, serta Universitas Negeri Malang. Dan terakhir wilayah timur, yaitu Universitas Negeri Makassar. Pendirian Himpipsi sendiri bukan tanpa sebab nih, teman-teman. Himpipsi berdiri dengan tujuan sebagai forum silaturahmi dan untuk menghimpun mahasiswa IPS se-Indonesia guna mengkaji pendidikan IPS serta penerapannya di masyarakat. Selain itu, berdirinya Himpipsi juga dilatar belakangi oleh mulai lahirnya prodi pendidikan IPS di berbagai universitas di Indonesia. Singkat cerita, kepengurusan akhirnya berlanjut pada periode Kak Adil Hasan. Kak Adil Hasan merupakan mahasiswa UNM atau Universitas Negeri Makassar dengan masa jabatan dari 2013 hingga 2015. Namun sayangnya, pada periode ini, Himpipsi dinilai cacat secara administrasi dan dianggap tidak sah. Apalagi ketuanya lulus dan sudah diwisuda tanpa konfirmasi. Suatu organisasi, baik Alma Pipsi atau bukan, saya rasa akan dianggap tidak sah jika terdapat seperti kasus yang telah disebutkan. Oke, kita lanjut ke sejarah Alma Pipsi yang selanjutnya. Seperti yang sudah saya singgung tadi, Himpipsi dinilai cacat administrasi, ditambah ketuanya yang sudah wisuda dan lulus tanpa konfirmasi, pada akhirnya menyebabkan wilayah tengah yang terdiri atas Universitas Negeri Yogyakarta dan wilayah barat yang terdiri atas 3 universitas, yaitu UNJ, UPI, serta Uniba Bandung, mendesak untuk diadakannya suatu kongres luar biasa atau KLB. Keempat, universitas ini juga mendesak mundurnya pengurus pusat, sebab telah terjadi penyelewengan kesepakatan. Singkatnya, waktu pun berlalu, anggota dari Himpipsi lambat laun semakin bertambah, dan dari hasil pendesakan tersebut terjadilah suatu pertemuan. Pertemuan diadakan di wilayah Cirebon pada 4 Agustus 2015, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Dan dari pertemuan tersebut menghasilkan suatu surat keputusan bersama yang disepakati oleh 4 perguruan tinggi, yakni UNY, UNJ, UM, serta IAIN Cirebon. Dan keempat, universitas yang sudah saya sebutkan tadi menyatakan keluar dan mundur dari keanggotaan Himpipsi. 4 perguruan tinggi tersebut juga merekomendasikan untuk melakukan pertemuan lanjutan, yang dimana pertemuan lanjutannya direkomendasikan untuk dilakukan di Universitas Negeri Jogja. Adapun surat keputusan bersama tersebut ditandatangani oleh Kak Dimas Wicaksana Nur Faisal,
perwakilan dari UNY, lalu ada Kak Ilham Pamungkas, perwakilan dari UNJ, Kak Wahyu Rio Devan, perwakilan dari Universitas Negeri Malang, dan terakhir Kak Mustadi, perwakilan dari IAIN Cirebon. Dan berikut foto atau gambar dari surat keputusan bersama 4 perguruan tinggi mengenai pengunduran keanggotaan HIMPIPSI dan pembentukan Aliansi Mahasiswa Pendidikan IPS Indonesia yang ditetapkan pada 4 Agustus 2015 pukul 18.34 bertepatan di tempat Aula Pasca Sarjana IAIN Sek Nurjati Cirebon. Kita masih membahas mengenai sejarah Alma Pipsi, yaitu mengenai Deklarasi Pancapusaka Nayutama. Singkatnya, pertemuan yang sebelumnya direkomendasikan akhirnya pun terjadi. Pertemuan ini dilakukan di Universitas Negeri Yogyakarta pada 20 Desember 2015 yang dihadiri oleh UNJ, UPI, Uniba Bandung, IAIN Cirebon, Universitas Negeri Jogja, Universitas Negeri Malang, UNES, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Negeri Makassar. Nah, pertemuan di UNY pada 20 Desember 2015 ini menghasilkan 3 poin baru kesepakatan bersama, yakni yang pertama, mendeklarasikan Aliansi Mahasiswa Pendidikan IPS Indonesia sebagai pengganti HIMPIPSI. 2. Membentuk suatu tim formatur dari masing-masing perguruan tinggi dengan ketentuan mengirimkan 2 delegasi per perguruan tingginya. Dan yang ketiga, mencetuskan semboyan Pancapusaka Nayutama, yang artinya 5 senjata menuju kebijaksanaan. 5 senjata atau 5 poin dari Pancapusaka Nayutama terdiri dari 1, kekeluargaan. Lalu yang kedua, terdapat keberagaman. 3, intelektual. 4, musyawarah mufakat. Dan 5, tanggung jawab sosial. Baik, mari kita lanjut ke deklarasi selanjutnya, yakni deklarasi Alma Pipsi dan Badan Legislatif Organisasi Alma Pipsi. Kita berhenti sampai deklarasi Pancapusaka Nayutama. Para founder dari Alma Pipsi yang sebelumnya sudah sama-sama kita lihat yang telah menandatangani surat keputusan bersama atas nama 4 perguruan tinggi, melakukan pertemuan selanjutnya yang berlokasikan di Universitas Negeri Semarang pada 7 hingga 9 Oktober 2016. Pertemuan ini dihadiri oleh UNJ, IAIN Cirebon, UPI, UIN Jakarta, UNY, UM, UNES, UIN Malang, IAIN Tulung Agung, IAIN Jember, dan juga UNM. Di sini teman-teman mungkin bisa perhatikan semakin banyak anggota dari Aliansi Mahasiswa Pendidikan IPS Indonesia. Selanjutnya, deklarasi ini pun menghasilkan beberapa poin penting lainnya. Yang pertama, mencetuskan fakta integritas sebagai pedoman awal Alma Pipsi sebagai organisasi baru. 2. Deklarasi Alma Pipsi yang memiliki kepanjangan Aliansi Mahasiswa Pendidikan IPS Indonesia, yang berarti adalah organisasi yang sah di tingkat nasional untuk prodi pendidikan IPS di Indonesia. 3. Membentuk Badan Legislatif Organisasi atau selanjutnya akan disingkat sebagai BLO sebagai lembaga pengawas Alma Pipsi dalam menjalankan kepengurusannya. 4. Terpilihnya Saudara Mustadi dari IAIN Sek Nurjati Cirebon sebagai ketua pertama Alma Pipsi, atau selanjutnya akan sama-sama kita sebut sebagai pengurus pusat. Dan 5, terpilihnya Saudara Ilham Pamungkas dari Universitas Negeri Jakarta sebagai koordinator pusat pertama Badan Legislatif Organisasi Alma Pipsi, atau selanjutnya akan kita singkat sebagai Korpus BLO. Dan yang terakhir adalah pembagian wilayah Alma Pipsi secara jelas. Pada awal terbentuknya Alma Pipsi, wilayah terbagi menjadi 3, yang dimana wilayah pertama
terdiri atas UNJ, UPI, UIN Jakarta, dan IAIN Cirebon dengan koordinatornya UPI. Di sini bisa kita lihat bahwa wilayah 1 pada awalnya terdiri atas daerah Banten, lalu daerah Jakarta, dan juga daerah Jawa Barat. Selanjutnya ke wilayah 2 yang terdiri dari UNY, UM, UNES, UIN Malang, IAIN Tulungagung, dan IAIN Jember dengan koordinatornya UNY. Dan di sini kita bisa lihat wilayah yang tergabung terdiri dari wilayah Provinsi Yogyakarta dan juga Provinsi Jawa Timur. Dan wilayah yang terakhir, saat itu anggotanya masih tunggal, yaitu dari UNM, Universitas Negeri Makassar, dengan koordinatornya UNM sendiri. Nah, dengan di Makassar berarti ini wilayah menandakan wilayah Sulawesi. Dan pada deklarasi Alma Pipsi dan BLO Alma Pipsi yang diselenggarakan di UNES pada 7 hingga 9 Oktober 2016, disinilah lahir secara resmi dan sudah dirancang Alma Pipsi dengan tepatnya yang lahir pada 8 Oktober 2016. Inilah tanggal yang mungkin bisa teman-teman ingat bahwa 8 Oktober 2016 merupakan hari lahirnya Alma Pipsi, bertempat di Universitas Negeri Semarang. Baik, selanjutnya kita lanjut ke slide mengenai Alma Pipsi, Aliansi Mahasiswa Pendidikan IPS se-Indonesia. Setelah melewati berbagai perjalanan dan dinamika serta kerja keras dari para founder, pada akhirnya terbentuklah Aliansi Mahasiswa Pendidikan IPS seluruh Indonesia, atau yang hemat disingkat sebagai Alma Pipsi, sebagai pengganti Himpipsi, di mana Alma Pipsi merupakan kesatuan arah gerak mahasiswa IPS seluruh Indonesia melalui wadah aspirasi untuk menunjang mahasiswa pendidikan IPS dalam pengembangan arah profesinya, serta untuk tetap menjaga arah pergerakan mahasiswa pendidikan IPS seluruh Indonesia, kita dengan kesadaran tinggi dan niat yang ikhlas membentuk sebuah wadah organisasi berskala nasional untuk pengembangan arah profesi dan peningkatan kompetensi mahasiswa pendidikan IPS Indonesia. Dan dalam Alma Pipsi sendiri terdapat 4 komponen. Yang pertama, Panca Pusaka Nayotama atau 5 senjata menuju kebijaksanaan, yang sebelumnya sudah sempat saya singgung, berisikan nilai kekeluargaan, nilai keberagaman, nilai keintelektualan, nilai musyawarah mufakat, serta nilai tanggung jawab sosial. Dan mungkin teman-teman inilah yang perlu digarisbawahi, yang tidak dimiliki oleh organisasi lain. Panca Pusaka Nayotama as a value for us. Panca Pusaka Nayotama sebagai suatu landasan, sebagai prinsip yang harus sama-sama kita tegakkan. Dan disinilah lingkungan dan arah dari unsur-unsur organisasi Alma Pipsi harus dijalankan. Selanjutnya, kita lanjut ke komponen yang kedua, yaitu fakta integritas. Dan komponen ketiga adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART. Dan komponen terakhir atau keempat adalah mekanisme pengawasan. Mungkin untuk poin 2, 3, dan 4 ini adalah komponen yang juga dimiliki oleh organisasi lain. Dan satu yang membedakan adalah Panca Pusaka Nayotama. Baik, selanjutnya kita akan melihat sejarah dari atau orang-orang yang pernah menjadi pengurus pusat Alma Pipsi maupun pengurus BLO Alma Pipsi. Berikut adalah pengurus pusat Alma Pipsi periode 2016 hingga 2017 atau periode pertama. Teman-teman mungkin bisa lihat sendiri di sini ada ketua umumnya, ada Kak Mustadi, lalu ada sekretaris Kak Nyai, bendahara ada Kak Dias. Selanjutnya juga ada koordinator wilayah 1, 2, dan 3. Kita lanjut ke koordinator pusat BLO Aliansi Mahasiswa Pendidikan IPS Indonesia. Sini kita juga bisa sama-sama lihat bahwa setiap universitasnya memiliki koordinator. Itulah mengapa ketua BLO disebut sebagai koordinator pusat, karena BLO sendiri tidak memiliki ketua, hanya memiliki koordinator pusat
yang dimana koordinator pusat ini memiliki bawahan berupa koordinator-koordinator universitas yang tergabung dalam Almapipsi. Kita lanjut ke kepengurusan kedua, periode 2017 hingga 2018. Ini adalah nama-namanya. Dan mungkin di sini bisa sama-sama kita lihat bahwa sudah semakin banyak ya universitas yang tergabung. Ada dari Unira dan juga Untan, salah satu universitas terbaru pada tahun itu yang baru bergabung. Kita lanjut ke kepengurusan yang ketiga, periode 2018 hingga 2019, dengan Ketua Umum Kak Bima Purba dari UNY, lalu Sekretaris Ada Kananik dari UNJ, dan Bendahara Ada Setianingsih dari Universitas Negeri Jakarta. Dan pada periode ini terdapat beberapa pemekaran wilayah dan terdapat penambahan pengurus pusat pada bagian bidang. Adapun latar belakang penambahan pengurus, lebih tepatnya itu adalah pengurus bidang dan juga pemekaran wilayah, sebab semakin banyaknya universitas atau instansi atau perguruan tinggi, bentuk perguruan tinggi lainnya yang memiliki prodi pendidikan IPS. Di sini kita bisa lihat bahwa wilayah yang awalnya hanya 3, akhirnya mekar menjadi 5 wilayah. Yang dimana koordinator wilayah 1 ini bernama Kak Rahmat Yoga dari IAIN Metro Lampung, lalu koordinator wilayah 2 bernama Kak Humairah dari UNJ, koordinator wilayah 3 Kak Delta dari UNES, koordinator wilayah 4 adalah Kak Ahmad Junaidi dari IAIN Tulung Agung, dan terakhir koordinator wilayah 5 Kak Rusni dari ULM. Dan ini adalah bidang-bidang yang tadi saya sebutkan. Adapun latar belakang tambahan dari kepengurusan Kak Bima ini, kenapa beliau pada akhirnya menambahkan pengurus bidang adalah agar Almapipsi ini semakin berkembang dan semakin bisa mengkaji hal-hal yang lebih intens dan lebih terarah itu dan inilah koordinator bidang sosial politik. Saat itu pengurus bidang hanya terdiri dari 1, yaitu koordinatornya langsung. Nah, yang pertama ini ada koordinator bidang sosial politik dari IAIN Ponorogo. Lalu ada koordinator bidang sosial masyarakat, ada Kario dari IAIN Cirebon. Lalu ada koordinator bidang sosial pendidikan, ada Kak Ahmad Bahtiar dari UIN Malang. Dan terakhir ada koordinator bidang informasi dan kominfo, adalah Kak Edwardus dari UNY. Adapun mungkin pertanyaan dari teman-teman, kenapa sih 4 bidang ini yang pada akhirnya dipilih? Karena kalau teman-teman perhatikan, bidang politik, bidang masyarakat, dan bidang pendidikan adalah bidang-bidang yang erat kaitannya dengan prodi kita, prodi pendidikan IPS. Dan adapun pemilihan bidang informasi dan komunikasi adalah untuk pengembangan atau untuk branding Almapipsi pada media sosial atau media-media lainnya yang terkait dengan bidang informasi dan juga komunikasi. Kurang lebih seperti itulah pada kepengurusan yang ketiga. Lalu kita lanjut ke kepengurusan keempat. Oke, sebelumnya ini ada koordinator pusat BLO-nya ya. Mungkin bisa teman-teman baca saja, ini ada nama-namanya, dan sistemnya masih sama. Tiap universitas memiliki 1 koordinator. Baik, kita lanjut ke kepengurusan yang keempat, periode 2019 hingga 2020. Dengan ketua umumnya Karyo dari UNJ, lalu dari IAIN Cirebon, lalu sekretarisnya ada dari Kak Humairah yang berasal dari UNJ, dan bendaharanya ada Kak Azah dari IAIN Cirebon. Dan sama seperti kepengurusan sebelumnya, kepengurusan bidang dipertahankan dengan masing-masing bidang terdiri atas 1 anggota. Dan ini adalah pengurus pusat, lebih tepatnya pengurus wilayahnya. Yang terdiri dari koordinator wilayah 1, lalu ada koordinator wilayah 2, koordinator wilayah 3, wilayah 4, dan juga wilayah 5.
Mungkin ini juga bisa teman-teman lihat. Ini juga ada koordinator pusat BLO. Nah, di sini teman-teman terjadi sedikit perubahan nih pada koordinator BLO. Di mana kalau teman-teman perhatikan sebelumnya pada kepengurusan 1 hingga 3, BLO itu terdiri atas koordinator per universitas. Namun pada periode ini sedikit terjadi pergeseran di mana BLO juga dibagi atas wilayah-wilayah. Jadi terdapat koordinator BLO wilayah 1 hingga wilayah 5. Di mana dalam tiap wilayah itu terdiri dari berbagai universitas yang ada. Oke, selanjutnya kita ke kepengurusan yang kelima. Dengan saya sebagai ketua umum yang kebetulan diamanahkan oleh teman-teman sekalian, dan ini adalah pengurus pusat saya yang terdiri dari sekretaris dan bendahara. Sekretaris atas nama Torik dari UNJ dan juga bendahara atas nama Mala dari UNJ pula. Dan ini adalah pengurus bidang Alma Pipsi 2021 dan 2022. Nah, di sini teman-teman saya sedikit melakukan gebrakan atau perubahan karena berdasarkan pengalaman saya saat saya menjabat sebagai koordinator wilayah pada kepengurusan yang lalu, saya melihat bahwa bidang ini dia tunggal dan kerjanya sedikit agak merepotkan jika ada sesuatu yang memang harus dikerjakan. Jadi saya menginisiasi untuk coba diadakannya penambahan staf pada bidang. Dan pada akhirnya terbentuklah pengurus bidang dengan nama-nama seperti yang tertera di layar. Namun teman-teman sebenarnya untuk sifat untuk menambahkan atau mengurangkan suatu pengurus itu sudah hak progresif dari ketua dan biasanya harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Dan inilah pada akhirnya yang membuat saya untuk menambahkan staf pada bidang. Selain itu alasan saya juga adalah karena semakin banyaknya universitas yang dalam Alma Pipsi per periode atau per waktunya. Kita lanjut. Ini adalah pengurus wilayah. Pengurus wilayah itu terdiri dari 2 ya. Ada koordinator wilayah dan sekretaris wilayah. Dan ini adalah nama-nama dari pengurus wilayah. Yang terdiri dari berbagai universitas juga tentunya. Oke, lanjut. Ini adalah koordinator pusat BLO periode 2021 hingga 2022. Dengan koordinator pusatnya adalah Kak Rizal dari Unira Malang. Sekretaris umumnya ada Kak Gista dari UNES, dan bendahara umumnya ada Kak Alfiarani dari IAIN Ponorogo. Dan di sini teman-teman pada koordinator pusat atau pengurusan BLO Alma Pipsi juga terdapat penambahan, yaitu berupa wakil koordinator wilayah. Ini juga baru pada kepengurusan atau periode ini. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri untuk nama-namanya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Oke, kita lanjut. Oke, ini dasar Alma Pipsi. Mungkin saya bahas tadi ya, grup Alma Pipsi. Dan setiap organisasi itu pastilah memiliki sebuah landasan sebagai arah dan dasar geraknya. Adapun landasan dari Alma Pipsi, yang pertama ada Panca Pusaka Nayotama, 2 fakta integritas, 3 ADART, dan 4 mekanisme pengawasan. Kita lanjut lagi. Baik, ini ada kedudukan Alma Pipsi dan BLO Alma Pipsi. Jadi kedudukan tertinggi adalah Munas. Oh ya teman-teman, sepertinya belum sempat saya singgung bahwa Alma Pipsi ini memiliki 2 agenda besar. Yang pertama adalah Rakernas dan yang terakhir adalah Munas atau Musyawarah Nasional. Musyawarah Nasional atau Munas ini sekaligus adalah ajang pendemisioneran suatu periode kepengurusan Alma Pipsi. Makanya kenapa kedudukannya di atas. Sedangkan kalau Rakernas itu adalah rapat kerja nasional atau raker
pada awal kepengurusan, bagaimana suatu kepengurusan atau suatu periode akan dibawa ke depannya itu dibahas pada Rakernas. Sedangkan Munas adalah sidang akhir atau pendemisionerannya. Dan di bawah Munas ini kedudukannya ada lembaga legislatif berupa BLO Alma Pipsi dan juga lembaga eksekutif berupa pengurus pusat Alma Pipsi. Nah, mungkin teman-teman di sini kalau di tingkat prodi, lembaga legislatif mungkin bisa disebut sebagai DPM ya, atau BLMP, tergantung biasanya setiap universitasnya memiliki penyebutan yang beda-beda, namun fungsinya adalah sama, fungsi legislatif. Nah, sedangkan lembaga eksekutif biasanya disebut sebagai HMJ atau BEM-Prodi atau HIMA, dan sebagainya. Begitu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini ada struktur kepengurusan. Ini mungkin bisa teman-teman lihat. Struktur kepengurusan sebelumnya juga sudah saya sebutkan secara verbal ya, dan ini adalah secara strukturnya. Oke, sekarang kita masuk ke keanggotaan Alma Pipsi. Secara total, Alma Pipsi itu sudah tergabung sebanyak 33 perguruan tinggi dari berbagai bentuk, baik itu universitas, institut, maupun bentuk perguruan tinggi yang lainnya. Dan Alma Pipsi terbagi atas 5 wilayah, di mana per wilayahnya dipimpin oleh seorang koordinator wilayah dan sekretaris wilayah. Teman-teman, untuk menjadi anggota Alma Pipsi sebenarnya mudah sekali. Syaratnya itu mereka harus prodi pendidikan IPS, itu sudah pasti. Dan yang kedua, syaratnya adalah menyatakan bersedia untuk menjadi anggotanya. Nah, yang biasanya nanti tuh akan ada MOU yang kami siapkan. Bagaimana cara perekrutannya, itu unik sih, teman-teman. Memang ada universitas atau perguruan tinggi yang menghubungi melalui medsos, atau pula ada juga by networking gitu. Seperti terakhir itu ada kasus UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan Univ Pasir Pengarayan Riau. Waktu itu kepengurusan saya menemukan kedua univ ini juga karena networking gitu, karena hubungan yang dijalin oleh para anggota Alma Pipsi-nya. Seperti itu. Jadi tidak sulit untuk menjadi anggota Alma Pipsi. Dan seluruh mahasiswa pendidikan IPS, siapapun itu, angkatan berapapun itu adalah anggota Alma Pipsi. Mungkin yang membedakan adalah pengurus. Kalau pengurus baik legislatif maupun eksekutif dari Alma Pipsi itu dia harus sebelumnya sudah banyak terlibat dalam proker atau dalam kegiatan Alma Pipsi yang sudah terjadi. Nah, adapun tanpa berlama-lama lagi, saya ingin masuk ke penjelasan wilayah. Wilayah pertama ini terdiri dari seluruh Pulau Sumatera. Nah, ini teman-teman mungkin bisa lihat sendiri, ada beberapa univ yang tergabung. Lalu kita lanjut ke wilayah 2 nih. Ada yang menaungi wilayah DKI Jakarta, Banten hingga Jawa Barat, yang terdiri kurang lebih dari 7 universitas. 7 perguruan tinggi maksud saya. Lalu kita beranjak ke wilayah 3, yaitu wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ada UNY, ada UNES, dan IAIN Kudus. Mungkin ini adalah wilayah dengan jumlah universitas yang terdikit di Alma Pipsi. Lalu kita lanjut nih ke wilayah 4, yaitu wilayah Jawa Timur dan Bali. Teman-teman bisa lihat sendiri, kebetulan masih Jawa Timur ya, kita belum menemukan ada prodi pendidikan IPS di Bali. Mungkin kalau nanti suatu saat ditemukan, akan insya Allah selanjutnya direkrut untuk menjadi anggota Alma Pipsi. Dan yang terakhir ini ada wilayah 5 yang terdiri dari Kalimantan dan Sulawesi. Nah, wilayah 5 ternyata saudara kita di timur sana banyak sekali prodi pendidikan IPS di dalamnya. Dan teman-teman, inilah keanggotaan dari Alma Pipsi dari Sabang hingga Merauke. Baik, selanjutnya kita lanjut. Ini adalah tugas pokok dan fungsi dari Badan Legislatif Organisasi Alma Pipsi. Sebenarnya untuk tupoksinya sama seperti badan legislatif yang lainnya di tingkat prodi.
Kurang lebih, fungsi mereka adalah sebagai pengawas. Dan khususnya, tupoksi BLO Alma Pipsi sendiri ada 5. Yang pertama, sebagai mitra Alma Pipsi dalam menjalankan fungsinya. 2, sebagai pengawas kinerja Alma Pipsi selama 1 periode. 3, memberikan penilaian kepada Alma Pipsi atas kinerjanya selama 1 periode kepengurusan di akhir atau di Munas. Dan 4, membuat peraturan atau kesepakatan lainnya yang wajib ditaati oleh Alma Pipsi. 5, memimpin jalannya musyawarah nasional, rapat kerja nasional, serta agenda lainnya mengenai keberlangsungan Alma Pipsi. Dan inilah tupoksi dari BLO Alma Pipsi. Selanjutnya kita masuk ke MEKPENG atau mekanisme pengawasan BLO Alma Pipsi. Oke, teman-teman, mungkin sedikit cerita. MEKPENG BLO ini disusun atas referensi dari Badan Legislatif yang ada di UNJ. Mengingat koordinator pusat pertama kita, yakni Kak Ilham Pamungkas, berasal dari UNJ. Dan mungkin MEKPENG ini juga saya rasa tidak terlalu jauh bedanya dengan MEKPENG Badan Legislatif lainnya gitu. Yang pertama, adapun MEKPENG dari BLO ini, yang pertama ada ketentuan umum MEKPENG. Lalu 2, Alma Pipsi, pengurus proker, lalu jenis proker dan jenis non-proker. 3, pengawasan dan penilaian. 4, pengawasan dan penilaian keuangan. 5, pengawasan dan penilaian pengurus wilayah. 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin bisa teman-teman lihat dalam share screen. Oke, selanjutnya ini adalah dokumentasi dari rekam jejak Alma Pipsi. Yang mungkin di sini bisa kita lihat, ini ada generasi Himpipsi. Ini adalah orang-orang pertama pendiri Himpipsi. Lalu ini ada forum yang di Cirebon dan diliput oleh media radar setempat. Dan ini adalah 4 orang pendiri Alma Pipsi. Selanjutnya ini ada para ketua Hima anggota Aliansi IPS, lalu ada foto bersama di deklarasi di Jogja. Dan ini foto bersama di UNES atau saat terbentuknya Alma Pipsi secara sah. Dan ini ada foto-foto dari teman-teman delegasi per universitasnya. Oke, mungkin bisa teman-teman lihat ya bahwa perjuangan untuk mendirikan Alma Pipsi itu tidak mudah dan melalui proses yang cukup panjang. Oke, dan ini adalah foto yang berhasil saya abadikan pada Munas tahun ini ya, pada yang tepatnya terselenggara secara online di Februari 2021. Dan di sebelah kanan adalah foto Rakernas di IAIN Tulung Agung yang diadakan secara hybrid pada April 2021. Dan cukup sekian presentasi atau materi yang dapat saya sampaikan mengenai Alma Pipsi pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.